Selamat siang teman-teman kelas besar Sekolah Minggu GBD Taman Cibodas. Gimana kabarnya? Kakak yakin kita semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Jumpa lagi dengan Kalcup siang hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan siang hari ini kami boleh ada pada saat ini Tuhan. Semua karena pertolongan-Mu, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami ingin bersama-sama merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus yang berkarya pada siang hari ini, Roh Kudus-Mu yang menguatkan setiap hati kami semua. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang memimpin pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin video yang pertama kakak dulu kita membahas tentang kasih itu menutupi segala sesuatu. Nah, saat ini kita masih belajar tentang buah roh, tapi tentang sukacita. Nah, tetap bersukacita meskipun kita dihina. Tetap bersukacita meskipun secara manusia kondisi kita tidak mengizinkan untuk bersukacita. Nah, mungkin kita semua pernah merasakan, mengalami bagaimana rasanya dihina, ya, bagaimana rasanya diejek. Mungkin oleh teman kita, saudara kita, atau orang lain. Bagaimana rasanya dihina. Nah, di sini kakak mencatat ada 5 respon ketika seseorang dihina. Respon yang pertama adalah dia akan marah. Apa lu? Rumahmu mana lu? Wah, ujung-ujungnya bisa berantem. Itu respon pertama. Respon kedua adalah ketika dia dihina, dia menerima hinaan itu. Apapun yang dilontarkan, perkataan hinaan, caci maki yang dikeluarkan, dia menerima hinaan itu. Respon yang ketiga adalah dia membalas hinaan dengan hinaan atau mengajak berdebat, ya. Seperti itu. Respon yang keempat adalah dia ketika dihina, dia membalas hinaan dengan candaan, dengan mencandai. Ini biasanya contohnya seperti Mas Tukul Arwarna, ya. Jadi ketika dihina, dia balasnya dengan candaan, dengan mencandai. Misalnya gini, dasar muka pas-pasan. Nah, mungkin bisa dibalas begini, biarpun muka pas-pasan, yang penting duitnya miliaran. Nah, seperti itu contohnya, ya. Membalas hinaan dengan candaan. Nah, respon yang terakhir, yang kelima adalah ketika dia dihina, dia tidak menghiraukannya, alias dia tidak menggubrisnya, cuek bebek. Nah, jadi ada 5 respon. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana respon kalian ketika dihina atau diejek oleh orang lain? Nah, oke. Siang hari ini kita akan belajar dari 2 tokoh Alkitab, ya, yang cukup fenomenal. Yang pertama adalah Raja Daud. Kalau kalian buka di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 23, di sana menceritakan ketika Raja Daud beserta rakyat Israel memindahkan tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke tanah Yerusalem, ke kota Daud, kota Yerusalem. Pada waktu itu disambut oleh rakyat biasa, disambut oleh orang Israel dengan penuh sukacita, dengan bersorak-sorai, dengan tarian-tarian, dengan lompatan, dengan rebana, dengan bersukacita. Dan Daud menari bersama-sama mereka dengan sekuat tenaga. Nah, pada saat Daud menari bersukacita melompat-melompat, dari jendela anak Saul bernama Mikal, dia melihat Raja Daud. Raja kok kayak gini. Dalam hatinya dia meremehkan Raja Daud. Dalam hatinya dia menghina Raja Daud. Nah, ketika Daud sudah mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan,
dia ingin kembali dan ingin memberikan salam kepada keluarga, berkatalah Mikal kepada Daud, hari ini Raja Israel telah mempermalukan dirinya, telah merendahkan dirinya dengan cara menelanjangi diri. Wah, maksudnya menelanjangi bukan telanjang ya, bukan berarti Raja Daud telanjang, tidak. Kalau kalian buka di dalam 1 Tawarik pasal 15 ayat 27, di sana dijelaskan bahwa Raja Daud itu dia memakai jubah lenan dan baju efod dari kain lenan. Jadi bukan berarti perkataan Mikal ini bukan berarti Raja Daud itu telanjang, bukan. Dia tetap berpakaian. Maksud Mikal adalah Raja Daud, seorang raja itu tidak boleh menari bersorak-sorai bersama rakyat biasa, apalagi dengan budak-budak perempuan, tidak. Harusnya raja itu harus memakai baju kebesaran ya, besaran raja. Nah, terus berjalannya harus berwibawa seperti itu dan disambut rakyat, seperti itu harusnya raja. Bukan menari-menari dengan orang biasa, enggak. Itu maksudnya Mikal seperti itu. Nah, akhirnya Daud menjawab begini, walaupun aku raja, aku lebih suka disamakan dengan budak-budak perempuan, dengan rakyat biasa untuk menyambut Raja alam semesta. Ya, walaupun Daud itu raja, dia tahu bahwa dengan adanya tabut perjanjian Tuhan, tabut Allah yang melambangkan bahwa Allah hadir di situ, dia tahu bahwa Raja Daud dia menyambut raja di atas segala raja, Raja alam semesta, yaitu Allah, Tuhan Allah. Karena dia percaya ketika tabut perjanjian Allah ada di Yerusalem, maka Tuhan akan memberkati Daud. Sama seperti ketika tabut perjanjian Tuhan ada di rumah Obed-Edom. Selama 3 bulan tabut perjanjian di situ, dan luar biasa Allah memberkati keluarga Obed-Edom. Nah, walaupun dihina seperti itu, tapi Daud tetap bersukacita. Ya, Daud tetap bersukacita karena kehidupan Daud dia berfokus kepada Allah. Ya, luar biasa. Oke, selanjutnya kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang kedua yang cukup fenomenal juga, yaitu dia adalah Rasul Paulus ya, di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 3-5. Dia memiliki sukacita yang begitu besar, dia memiliki sukacita yang sejati. Nah, pertanyaannya adalah, sukacita dengan bahagia itu sama atau tidak? Nah, sukacita dengan bahagia itu sama atau tidak? Nah, coba kalau misalnya ya, kalian menggunakan komputer ya, kalian searching di Alkitab kita ya, kata sukacita di Alkitab kita terjemahan baru, kata sukacita ya, ketik sukacita itu akan muncul sebanyak 225 kali. Nah, tapi coba kamu ketik di kata bahagia, di sana akan muncul sebanyak 43 kali. Nah, ini mengindikasikan secara konsep sukacita dengan bahagia itu berbeda ya. Jadi sukacita itu adalah sebuah perasaan kesenangan dan kebahagiaan yang besar. Sukacita mencakup bahagia, tidak dengan sebaliknya. Oke. Nah, jadi orang Kristen ya, dia tetap bisa bersukacita walaupun kondisi pada saat itu, walaupun kondisinya secara manusia tidak mengizinkan untuk bersukacita. Bahkan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6, bergembiralah meskipun kita berduka cita dalam pencobaan. Nggak ada pencobaan itu enak tuh, nggak ada ya. Yang namanya pencobaan pasti nggak enak, pasti susah. Nah, di dalam Roma pasal 5 ayat 3, bahkan kita harus bermegah dalam penderitaan. Nah, di dalam Filipi pasal 1 ayat 3-5. Ini menarik ini ya. Kenapa? Filipi ini suratnya cukup singkat, tetapi Rasul Paulus menasihati kepada jemaat Filipi, ayo bersukacita, sukacita, sukacita. Tapi menarik di sini. Kenapa? Pada waktu Paulus menulis surat ini, secara manusia kondisi Paulus tidak mengizinkan untuk bersukacita. Kenapa? Karena dia sedang di penjara, ya. Sebelumnya Paulus ya kesukaannya itu adalah
berpindah dari kota satu ke kota lain yang mewartakan kabar keselamatan, mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan dari kota ke kota dengan bebasnya, dari wilayah satu ke wilayah berikutnya, dari desa satu ke desa berikutnya. Tetapi sekarang dia sedang di penjara, ya. Pasti saya berpikir, kakak berpikir gini, penjara pada waktu itu dengan penjara waktu sekarang pasti berbeda, ya. Mungkin kalau penjara saat ini tuh ya kita mungkin bisa request AC, bisa request bantal guling dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau Kak Ucup berpikir pasti dulu itu penjaranya Paulus itu pasti lebih mengekang hidupnya, ya. Lebih mengekang hidupnya. Biasanya Paulus dengan leluasa mengabarkan kabar keselamatan, sekarang dia sedang di penjara, ya. Diawasi oleh kepala penjara, diawasi oleh kepala sipir. Dia sudah tidak bisa leluasa lagi, dan dia juga tidak tahu apakah nanti nextnya itu aku mau dibunuh. Dia nggak tahu nasibnya seperti apa, apakah mau dibunuh, dipancung atau seperti apa, disiksa atau seperti apa, dia nggak tahu. Tetapi Paulus memiliki sukacita yang besar, sukacita yang sejati. Apa sih rahasianya Paulus memiliki sukacita yang sejati? Di sini kakak melihat ada 3. Yang pertama adalah di ayat 3a, ya. Di sana mengatakan bahwa aku mengucap syukur kepada Allahku. Nah, jadi hidup Paulus adalah hidup yang berpusat kepada Allah, ya. Orang yang hidupnya berpusat kepada Allah, dia akan memiliki sukacita sejati. Dia akan memiliki sukacita yang besar. Nah, Paulus percaya pada saat dia di penjara ada kebaikan Tuhan dalam hidupnya, ada rencana Tuhan dalam hidupnya, dan dia selalu mengucap syukur kepada Allah. Nah, alasan yang kedua adalah hidup yang memperhatikan orang lain. Kenapa Paulus bersukacita? Karena dia memperhatikan kehidupan orang lain, ya. Di ayat 3b sampai 4 di sana dikatakan bahwa setiap kali aku mengingat kamu dan setiap aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita, ya. Selain Paulus memperhatikan jemaat Filipi, dia juga mendoakannya. Kakak yakin jemaat Filipi itu bukan jemaat yang sempurna, ya. Pasti ada perselisihan, pasti ada perbedaan baik itu karakter, sikap, segala macam, pasti ada gesekan, pasti nggak mungkin itu sempurna, ya. Ada yang cerewet, ada yang kasar, ada yang baik hati, ada yang dan lain sebagainya, pasti berbagai macam keanekaragam karakter. Tetapi Rasul Paulus selalu mendoakannya, selalu memperhatikannya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kalian sudah mendoakan teman-temanmu, saudara-saudaramu yang mungkin secara karakter berbeda dengan kamu, kadang orangnya kasar kepada kamu? Apakah kamu sudah mendoakannya atau memperhatikannya? Nah, pertanyaannya itu. Nah, alasan yang ketiga kenapa Paulus memiliki sukacita sejati adalah dia hidup untuk perluasan Injil. Di ayat kelima, ya, di Filipi 1 ayat di Filipi 1 ayat yang kelima, di sana dikatakan bahwa aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang. Nah, walaupun hidup Paulus saat itu di penjara, tetapi itu akan memberi semangat kepada jemaat Filipi pada waktu itu, ya. Bahkan jemaat Filipi itu bersekutu, selalu rajin berdoa, mengabarkan kabar baik ke sesama. Mendengar hal itu, hidup Paulus bersukacita karena hidupnya untuk perluasan Injil. Haleluya, puji Tuhan. Jadi, kita orang percaya, kita sebagai orang Kristen, kita harus memiliki sukacita itu. Jangan berlandaskan sukacita kita berlandaskan pada hal-hal yang fana, pada hal-hal yang sementara. Tetapi landasan sukacita adalah kita hidup berpusat kepada Allah, kita memperhatikan, mendoakan orang lain, dan hidup kita hidup untuk perluasan Injil. Kita yakin, kita semua ketika memiliki prinsip itu, ketika kita memiliki landasan itu, kita akan mendapatkan sukacita
yang sejati. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan siang hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa dan kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan mendapatkan sukacita yang sejati itu, sukacita yang besar itu ketika hidup kami berpusat kepada Allah. Ajar kami untuk memperhatikan orang lain, mendoakan orang lain, dan biarlah hidup kami hidup untuk perluasan Injil. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai ketemu Kak Ucup di lain waktu. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Dadah. Ku tak akan berhenti